Demi merampungkan tugas dari saya akan menjelaskan tentang proses dari tentang proses dari listrik dari PLTS Saguling. Untuk selengkapnya ikuti perjalanan saya. Di sini saya sedang berada di PLTA, yaitu pembangkit listrik tenaga air, tepatnya di daerah Saguling, Kecamatan Saguling, Kabupaten Bandung Barat. Di mana PLTA itu sendiri pembangkit listrik tenaga air ini pembangkit listrik tenaga air pembangkit yang mengandalkan energi potensial dan kinetika dari air untuk menghasilkan energi listrik. Energi listrik yang dibangkitkan ini biasa disebut sebagai hidrolik. Nah, tepatnya saya sedang berada di pintu air, yaitu fungsi dari pintu air ini untuk mengisi atau mengosongkan debit air yang berada di bendungan ini, supaya tidak terjadi kelonjakan debit air yang sangat tinggi. Di sini saya sedang berada di penyetan proses kedua dari tahapan air menjadi listrik dari PLTA Saguling. Nah, dari waduk tadi air itu dialirkan menuju tangki pendataran air untuk disaring dan selanjutnya akan menuju ke pipa yang akan mengalir terus ke turbin. Nah, bisa dilihat ini merupakan dua buah tangki pendataran air yang ada di PLTA Saguling. Nah, sekarang saya berada di pipa PLTA Saguling. Setelah tadi di bendungan Saguling, terus melewat di pipa pendatar air. Selanjutnya air tersebut akan dialirkan melalui pipa ini. Bisa kita lihat begitu panjangnya pipa yang berada di PLTA Saguling ini. Nah, si air yang di dalam ini akan memutarkan turbin yang nantinya mengaliri sungai di sekitaran PLTA Saguling ini untuk menghasilkan aliran listrik. Ya, bisa dilihat. Bisa. Sebanyak limpu. Nah, setelah tadi kita melihat berbagai tahapan-tahapan dari PLTA Saguling, yaitu mengubah air menjadi listrik. Nah, kita akhiri dengan akhirnya berakhir dari turbin. Nah, untuk itu pembangkit listrik tenaga air ini yang mengubah energi potensial air, energi gravitasi air menjadi energi listrik. Mesin penggerak yang digunakan adalah turbin air untuk mengubah energi potensial air menjadi kerja mekanisme poros yang akan memutar rotor generasi untuk menghasilkan energi listrik. Air sebagai bahan baku PLTA dapat diperoleh dari sungai secara keseluruhan untuk memutar turbin, atau dengan cara ditampung dahulu bersama dengan air hujan dengan menggunakan kolam tado atau waduk sebelum disalurkan untuk memutar turbin. Nah, ada berbagai macam PLTA untuk pengolahan air. Nah, di sini PLTA Saguling menggunakan waduk air sungai untuk menghasilkan listriknya. PLTA Sungai Saguling ini yang langsung dengan waduk atau reservoir, yaitu air dari suatu sungai atau lebih ditampung di suatu tempat untuk mendapatkan ketinggian tertentu dengan jalan di bendung. Air dari waduk tersebut dialirkan melalui saluran terbuka melalui pintu air ke saluran tertutup yang selanjutnya melalui pipa pesat menggerakkan turbin untuk membangkitkan tenaga listrik. Dan yang tadi kita sudah melihat pintu air, terus terus pipa, nah sekarang turbin. Nah, setelah proses-proses tersebut akan menghasilkan listrik yang
listrik tenaga air. Ya, gardu induk ini adalah gardu induk PLTA Saguling, di mana fungsi dari gardu induk ini yaitu mentransmisikan dari gardu utama ke gardu-gardu yang lainnya. Bisa dilihat dari gambar tersebut banyak sekali komponen-komponen yang ada di gardu induk ini. Nah, untuk fungsi utama dari gardu induk yaitu sebagai tempat kontrol, sebagai pengaman operasi sistem, sebagai tempat untuk menurunkan tegangan transmisi menjadi tegangan distribusi. Oleh karena itu, jika dilihat dari segi manfaat dan kegunaan dari gardu induk itu sendiri, maka peralatan dan komponen dari gardu induk harus memiliki keandalan yang tinggi serta kualitas yang tidak diragukan lagi, atau dapat dikatakan harus optimal dalam kinerjanya sehingga masyarakat sebagai konsumen tidak merasa dirugikan oleh kinerjanya. Oleh karena itu, sesuatu yang berhubungan dengan rekonstruksi pembangunan gardu induk harus memiliki syarat-syarat yang berlaku dan pembangunan gardu induk. Nah, untuk itu maka perawatan dari gardu induk harus sangat optimal karena gardu induk ini memiliki tingkat keandalan dan daya guna yang tinggi, memiliki tingkat keamanan yang tinggi pula. Pengertian dari energi listrik adalah energi yang berasal dari muatan listrik yang menyebabkan muatan listrik statis atau gerakan elektron dalam kondensator pengaturan listrik atau ion positif dan negatif dalam zat cair atau gas. Energi listrik dinamis dapat diubah menjadi energi lain dengan 3 komponen dasar sesuai dengan sifat arus listriknya. Ada 2 jenis arus listrik searah atau berarti disebut arus DC dan arus listrik bolak-balik atau yang disebut arus listrik AC. Sumber energi ini bermacam-macam, contohnya yaitu seperti air. Pembangkit listrik tenaga air merupakan salah satu contoh sumber energi yang berkekuatan air. Contoh lainnya sumber energi yaitu nuklir, panas bumi, batu bara, matahari, minyak, dan banyak lainnya. Nah, untuk manfaat energi listrik bagi kehidupan manusia sangatlah banyak dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti menyalakan alat-alat elektronik, penerangan dalam malam hari, dan lain sebagainya. Jika kita lihat secara lebih jelas, kehidupan manusia sudah sangatlah tergantung pada energi listrik. Nah, itulah penjelasan dari saya dari tahapan-tahapan air menjadi listrik dan pengertian listrik, terus manfaat dari listrik. Semoga bermanfaat. Terima kasih.